Pemirsa, kematian pasangan Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel seolah meninggalkan kisah yang belum berakhir. Bukan hanya soal perselisihan antara kedua keluarga mereka, belakangan ini cerita pilu mencuat di sosial media. Warganet heboh dengan beredarnya isu jika almarhum Bibi sebelum meninggal menikah siri dengan Marissa Icha. Bukan hanya itu, buah dari pernikahan siri itu keduanya dikaruniai anak. Isu pernikahan siri almarhum Bibi dengan Marissa Icha semakin melebar, bahkan menjadi bahan pergunjingan di jagat maya. Hingga menyebutkan bahwa buah hati mereka kini sudah tumbuh besar. Tak puas sampai di situ, netizen yang menamakan diri @fanbase747 itu juga membeberkan lokasi pernikahan siri Bibi dan Icha, termasuk alasan keduanya menikah siri. Febri Ardiansyah alias Bibi pernah nikah siri sama Marissa Icha di Kelurahan Jakarta, disaksikan penghulu dan rekan-rekannya. Itu kan orang-orang yang merasa tidak senang dengan kita, merasa kadang-kadang kecemburuan, keiri dengkian ini sudah merasuki jiwa-jiwa daripada orang-orang pihak-pihak lain ya, sehingga mereka melemparkan statement-statement yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Sehingga sudah kemana-mana ya. Bagi kita ada yang perlu ditanggapi, ada yang tidak perlu ditanggapi. Saya rasa hal-hal remeh-temeh begitu nggak perlu kita tanggapi. Isu Bibi menikah siri dengan Marissa Icha semakin meresahkan. Itu sebabnya Haji Faisal, ayahanda Bibi yang ditemui, langsung membantah jika almarhum putranya pernah menikahi Icha secara siri. Lu isu-isu yang masuk di akal, itu isu-isu isu-isu yang sampah itu. Isu itu tidak perlu dan tidak perlu ditanggapi. Tidak pernah terjadi pernikahan antara anak saya dengan si Icha itu. Kalau anak saya si almarhum Baby itu kalau sebelum nikah dengan Vanessa, kalau dilamar orang memang beberapa kali, tapi yang memang nggak ada yang jadi. Yang jadi cuma sama si Vanessa, itu pun sudah kesepakatan mereka berdua. Faisal mengungkapkan jika Marissa Icha bukan hanya sekedar teman Bibi. Setelah Bibi menikahi Vanessa Angel, Icha pun berteman dengan mendiang Vanessa Angel. Ayah Bibi ini juga menjelaskan sosok Icha sudah lama ia kenal, hingga hubungan keluarga Faisal dengan Icha teramat dekat. Nggak perlu diobrol lah sama Icha. Apa yang perlu disampaikan? Saya akan sering berbicara juga sama Icha. Hubungan kita dengan Icha kan sudah sudah mencair, sudah dekat hubungan kita dengan dia. Bahkan saya sendiri sudah disangka seperti orang tua dia. Sehingga hal-hal isu-isu seperti ini tidak perlu ditanggapi. Kalau Icha ini di mata saya seorang perempuan yang baik, yang mandiri, yang cerdas. Itu menurut saya. Isu pernikahan siri almarhum Bibi dengan Marissa Icha seolah menambah panjang deretan polemik pasca tragedi kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk arah Surabaya pada 4 November 2021 silam. Mulai dari pemakaman hingga soal pemugaran. Ini bukan keluarga Vanessa yang berulah, warganet yang kangen dengan almarhum Bibi menorehkan isu tak baik itu. Sebab itulah, ayah mertua almarhum Vanessa Angel berujar bakal mempolisikan penyebar isu miring ini. Itu ya pernah saya bahas itu dengan keluarga beberapa hari yang lewat lah ya, pernah saya bahas itu. Cuman akun ini bingung juga saya, jadi orangnya nggak pernah menampakkan diri, terus nggak jelas ya. Kalau seandainya jelas siapa yang berbicara, siapa yang ngomong, ya tentu saya akan lanjutkan ke hukum. Komitmen semua persoalan-persoalan yang menyangkut menantu saya, anak saya, cucu saya, pokoknya keluarga saya. Kalau mempunyai delik hukum, saya untuk masa yang akan datang sudah berkomitmen. Pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Todi, Bang Chris, semuanya sudah sepakat akan dibawa ke jalur hukum. Marissa Icha yang ramai digunjingkan menikah siri dengan almarhum Bibi justru terlihat semakin mesra dengan Franz Faisal, adik kandung almarhum Bibi Ardiansyah. Kemesraan Franz dan Icha mencuat sejak keduanya terlihat bergandeng tangan usai rekaman. Sejak itu, kemesraan demi kemesraan terlihat di channel berbagi mereka. Jangan
Enggak. Iya. Korupsi itu loh Kenapa? bisa menciptakan kenyamanan. Aku bisa. Aku menjamin itu. Yang paling benar, gue belanja sendiri aja lain kali. Assalamualaikum. Segitu ya. Selamat, Anda kena prank. Ya Allah. Mulai ini. Wah, nyusul. Aku nungguin dari tadi ya. Ya Allah. Jadi aku nungguin dari jam 9, nungguin sejam di sini di bawah. Cepet sembuh ya. Tapi kayak udah sembuh deh nih. Udah sembuh kayaknya nih. Ya Allah, sakit. Kok sakit kok kayak sakit gini sih? Kamu gak akan sakit. Sakit dong. Please, jangan lama-lama ya, Yusuf. Jangan sakitnya. Ya astagfirullahaladzim. Tuh, Apa tuh? udah neko-neko. Terus mama itu bilang gini, Frans itu dia mau Mama lagi. nakal kayak apapun, dia kalau udah nggak mau nakal ya nggak mau nakal, itu punya pendirian banget. Tuh, Ya Allah. apa yang disukain dari aku? Banyak lah. Perhatian, bisa dilihat kok itu dari dia cara ngasuh Aurel ya kan. Widih. Aurel aja kayak gimana kan mencerminkan orang tuanya kayak gimana, ya kan? Kasih. Jadi ya kalau kalian mau lihat pribadinya gimana, lihat aja anaknya kan, pribadinya kayak gimana. Tipe idamanku itu seperti Ayang. Terus. Nggak, aku sukanya yang mandiri, yang penyayang sama anak-anak. Kan bisa kalau dari Ayang Ica kan bisa lihat dia sayang makan semua galak gitu loh. Ya banyak lah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Kalian juga tahu pasti tipe aku kayak gimana. Kemesraan yang terlihat antara Frans dan Ica tak urung disentil warganet. Benarkah hubungan cinta mereka murni karena suka atau justru hanya menutupi masa lalu Ica dan almarhum Bibi? Hanya saja yang jelas ketika disinggung soal keseriusan hubungan cinta Frans dan Ica, Haji Faisal tersenyum dan berujar mendoakan hubungan mereka langgeng. Ya nggak ada masalah kok. Kedekatan sejauh kita bisa berhubungan baik dengan seseorang, sejauh kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membuat kita happy, yang bisa membuat kita enjoy, ya dengan siapapun, saya rasa tidak ada masalah. Harus kamu paham itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, rezeki, maut, jodoh, ya, pertemuan itu di tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikannya. Ini adalah kekuasaan Tuhan. Kapan ngelamar Kak Ica? Allah, apa yang lama Ayang? Ayang aja. Gue ngelamar lu. Ayang. Kapan ngelamar? Aduh, pertanyaannya berat. Tunggu Ayang sembuh dulu. Masa aku ngasih tahu depan mukanya kan? Gitu loh. Nggak mungkin dong, kan harus surprise. Saya belum ada kepikiran untuk mencari mantu untuk Pran. Karena Pran sendiri belum pernah berbicara bahwa dia ingin ingin punya istri, belum. Dia belum memikir ke arah situ. Dia sekarang sedang enjoy-enjoynya menjalankan usahanya, menjalankan pekerjaannya. Dia sekarang sedang happy-happynya. Jadi belum ada kepikiran bagi dia untuk melangkah ke situ. Kayaknya kita udah nggak butuh basa-basi. Sekarang kita butuhnya cepat-cepat resepsi.